Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Tool Teknik. Kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara motor BLDC dengan motor SRM. BLDC itu adalah brushless motor DC, yang mana dia sistem motor DC tanpa brush gitu kan. Ini kan generasi setelah motor DC ya, motor brushed. Nah, tetapi muncul lagi kemudian generasi motor SRM, yaitu switch reluctance motor. Nah, apa itu perbedaannya? Nah, nanti saya jelaskan. Barangnya ada di sini. Yang pertama, BLDC itu sudah terpasang di gardan diferensial, yang mana ini sebelumnya sudah pernah kita konten. Kemudian berikutnya, ini dia motor SRM, atau orang umum menyebutnya motor 6 fase. Nah, perbedaannya apa saja? Baik, saya jelaskan pelan-pelan. Motor BLDC atau brushless DC dan SRM adalah dua jenis motor yang memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Berikut perbandingan di antara keduanya. Yang pertama, prinsip kerjanya ya. Prinsip kerja kalau BLDC menggunakan belitan permanen pada rotor dan memanfaatkan medan magnet yang dihasilkan oleh belitan permanen tersebut. Mereka berjalan berdasarkan prinsip elektromagnetisme yang ada di dalamnya ya. Sedangkan motor SRM beroperasi berdasarkan prinsip reluktansi, di mana rotor tidak memiliki belitan permanen. Gerakan terjadi karena adanya perubahan dalam reluktansi, atau istilahnya apa, ketidaknyamanan dalam medan magnet. Nah, ini kelebihan lainnya itu. Jadi ini kalau diputar dia enteng. Nah, enteng. Berbeda dengan BLDC. Kalau BLDC kalau diputar dia ada medan magnetnya ya, deg 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 begitu ya. Kemudian perbedaan berikutnya di struktur. Kalau struktur BLDC itu memiliki rotor dengan belitan permanen dan stator dengan belitan kumparan. Maksudnya rotornya magnet permanen, kemudian statornya itu adalah kumparan. Dan mereka lebih kompleks dalam desain fisik. Berbeda dengan SRM. Kalau SRM memiliki rotor yang sederhana tanpa belitan permanen, sedangkan statornya dia menggunakan kumparan tetap. Dan desainnya cenderung lebih sederhana. Orang menyebutnya motor 6 fase ya. Kemudian yang ketiga, kendali torsi atau kekuatannya. Motor BLDC itu memiliki torsi yang cenderung linear terhadap kecepatan, membuatnya lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan torsi konstan pada berbagai kecepatan. Sedangkan SRM dapat menghasilkan torsi yang dapat diatur secara dinamis tergantung pada sudut fase rotornya, yang membuat cocok untuk diaplikasikan di mana torsinya itu berfluktuasi ya, yang SRM ini. Nah, kemudian yang menarik lagi itu efisiensinya. Untuk efisiensi motor BLDC itu cenderung memiliki efisiensi yang tinggi pada berbagai kondisi operasi, terutama pada RPM tinggi. Sedangkan SRM itu bervariasi tergantung kondisi operasinya ya, tetapi ini juga berpotensi untuk mendapatkan efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada BLDC ketika pengaturannya sesuai. Kemudian yang berikutnya controller atau pengendalian elektroniknya. Kalau BLDC seperti yang udah umum orang kenal ya, itu kontrolernya misal di sini menggunakan Potol M100. Pengendalinya itu lebih sederhana, dia menggunakan sistem fase UVW, umum lah ya. Berbeda dengan nanti SRM itu kontrolernya itu lebih kompleks karena mengatur sudut fase rotor untuk mengendalikan torsi, dan ini secara algoritma lebih rumit. Contoh kontrolernya ini ya. Nah, ini kontrolernya, ini kontroler SRM. Kemudian perbedaan berikutnya itu aplikasinya ya. Aplikasinya kalau BLDC itu sering digunakan di kendaraan listrik. Kipas angin juga ada beberapa yang menggunakan sistem BLDC ya. Alat-alat rumah tangga, mesin cuci juga sistem BLDC. Nah, sedangkan SRM itu lebih sering digunakan untuk aplikasi industri yang memerlukan pengendalian torsi yang lebih canggih. Mesin industri, ada juga nanti sistem transportasi, mungkin kendaraan listrik ke depan tidak menutup kemungkinan banyak pakai ini juga. Nah, terkait SRM ini, mengingat kami juga masih baru tahap riset ya, jadi kita belum bisa memastikan bagaimana efisiensinya. Nanti kali ini kita akan tes, hanya sekedar tes arusnya saja pada perbandingan
RPM yang sama. Kita tes di sini ketika tembus di 300 RPM, dia dapat berapa ampere. Kemudian yang ini juga kita tes dengan RPM yang sama, tembus berapa ampere. Idealnya itu kita bandingkan keduanya pada kondisi dibebani atau minimal ada dyno test lah ya. Tapi kan kita masih bengkel sederhana, belum punya dyno test. Jadi kita tes hanya sekedar dipasang ke gardan. Berikutnya coba kita tes. Saya minta tolong Alfa dihidupkan. Ini kan sudah terkoneksi ya. Coba alarmnya di on kan. Alarm di on kan. Tombol tengah 2 kali. Oke, kemudian sambil diukur RPM-nya, Rian. Oke, digaspol pelan-pelan. Oke, pol ya. Sudah maksimal. Sekarang dites RPM, dia keluar berapa? 306. Tang ampernya. Oke, tembus 300 RPM. Sekarang sambil digaspol ya, masih digaspol. Kita tes arus yang keluar. 8,7 ampere. Sesekali tembus 9 ampere. Samalah dengan yang ditampilkan di botol. Oke, kita catat dulu. 9 ampere, kita bulatin 9 ampere. Ya, cukup. Baik, sekarang kita coba bandingkan dengan motor SRM. Oke, kita rakit dulu motor SRM-nya. Baik, sekarang posisi sudah terpasang controller SRM dengan motor SRM-nya di gardan yang sama yang tadi kita gunakan untuk BLDC. Minta tolong sekarang di gas full. Ini kebetulan unit sudah on, sudah terhubung ke baterai. Sambil kita cek, bentar, kita zero dulu. Kemudian kita cek zapit ampere meter. Digas sampai tembus, pelan dulu. 300 RPM, dimainkan sampai 300 RPM. Coba digas pelan, tahan sampai 300 RPM, karena buat perbandingan dengan yang BLDC. Terus naik lagi. Dipertahankan di 300 RPM, 305. Oke, 300. Di sini arusnya baru terukur 3,5 ampere. Nah, sedangkan tadi 9 ampere. Itu kelebihan pertama ya. Tentu ini kalau torsi kita nggak bisa ngetes karena nggak ada dyno test. Sekarang kelebihan lain, SRM ini dia speednya bisa lebih tinggi. Sekarang coba saya ini gini aja biar kelihatan. Oke, saya di sini aja. Ayo minta tolong digas pol mentok nggak apa-apa. Pelan-pelan aja biar nggak ganjondil-jondil. Oke, gaspol. Terus naik, terus full, terus pertahankan. Oke, yuk. Oke, sudah cukup. Di sini sudah terbaca untuk RPM tertingginya tadi didapat 880 RPM. 880 RPM dengan arus 16 ampere. Itu kalau kita rumus, nah kita coba ya. Kita coba. Rumusnya itu kan diameter roda itu katakanlah pakai 10 inci itu 42 cm dikali 0,001885 dikali berapa RPM tadi? 880 tembus 69,6 km per jam, artinya sekitar ya dibuletin lah 70 km per jam. Jadi kelebihan lain dari SRM ini ternyata dia di RPM, dia mampu mendapatkan RPM yang lebih tinggi, dan ini dia sudah direduksi 1:12,5 ya. Jadi putaran di BLDC ini jelas tinggi sekali ini. 880 RPM dikali 12,5. Nah, ini
ribuan ya, mungkin mendekati 10.000 itu. Baik, jadi itu konten kali ini sudah cukup mengeluarkan beberapa data, bisa teman-teman manfaatkan untuk riset, bahan riset ataupun yang lainnya. Pada intinya kami juga masih riset untuk tipe SRM ini. Sekali lagi kita tidak bisa menyimpulkan sampai pada tahap efisiensinya bagaimana, karena kita tidak punya dyno test untuk ngetes real. Tetapi secara hitungan dasar RPM SRM ini lebih tinggi, motor reluctance ini lebih tinggi RPM-nya, konsumsi arusnya juga lebih rendah dengan RPM yang sama. Dan tadi terakhir tembus 880 RPM dengan arus 16 ampere. Kemudian sedangkan BLDC yang tadi ini, nah BLDC yang sudah kita lepas ini tembus hanya di sekitar 306 RPM. Kemudian arusnya tembus 9 ampere. Kondisi sama-sama mengambang begini. Ya, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat perbandingan antara SRM dengan BLDC. Semoga bisa menambah wawasan kita, dan ke depan kita juga akan terus riset. Bagi teman-teman yang berminat untuk order SRM ini juga kebetulan kita ada stok, tapi hanya beberapa saja. Mengingat kita beli juga hanya sekedar untuk riset. Yang pasti SRM ini real di mobil listrik, contoh itu sudah digunakan oleh Tesla ya. Tesla menggunakan SRM tapi yang tipe synchronous, bukan yang switch. Karena SRM itu kan ada dua, switch reluctance motor dan synchronous reluctance motor. Baik, itu semoga bermanfaat. Sekali lagi sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah karena kami juga masih belajar, dan semoga ke depan konten-kontennya lebih eksplor lagi, lebih banyak manfaat lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.